الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخوان النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في القوم والأرمين ومشايخنا ومعلمينا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأجدادنا وجداتكم ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. الله أعلم بهم ووصولهم وفروعهم أموات هذه الجماعة ووصولهم وفروعهم جميع القبور من المسلمين سمعنا تغشاهم بالرحمة والمغفرة افتح علينا فتوح العارفين وفقنا في الدين ويعلمنا تأويل اهدنا السبيل على هدينا كل نية صالحة يا من شاملا لخيرات الدنيا والآخرة دافعا لكل شر جلب الخير وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan al-ghafurir rahimir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumi wad'il mizan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin adhim wa farrij anna ma nahnu fi bisri asrari. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang terhormat pengurus PKM, para tokoh masyarakat, kawan-kawan, sahabat semuanya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, disampaikan kepada semua hajat zahir wa batin dunia akhirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajrul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dan kepada orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang bersyukur atas semua dan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjaga nikmat-nikmat yang ada dan juga menyempurnakan nikmat-nikmat yang belum diberikannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di dalam majelis antara maghrib dan isya di waktu yang barokah ini. Mudah-mudahan majelis ini insyaallah menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita kepada ridhonya yang tertinggi insyaallah, fi khair wa lutuf wa afiyah. Di antara hal yang baginda sangat sukain, Rasulullah senangin adalah tersebarnya ilmu. Usaha kita untuk menghidup-hidupkan ilmu, sehingga ilmu tersebut adalah warisan para anbiya. Dan tambahnya ilmu bukan hanya sekedar keberuntungan dan keuntungan di dalam urusan ilmu pengetahuan belaka, tapi lebih dari itu. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu majelis taklim lebih utama daripada 1000 rakaat salat sunnah, lebih utama daripada 1000 menjenguk orang sakit, lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Ya, itu berapa banyaknya pahala kalau dikumpulkan semuanya.
Ini bukan merendahkan amal-amal sholat atau menjenguk orang sakit atau takziah ke orang yang wafat, bukan. Tapi gembiranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ilmu. Dalam urusan ilmu, sehingga dengan ilmu lah seorang itu berada di dalam cahaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang orang yang tanpa ilmu dia melakukan sesuatu, dia anggap itu adalah sesuatu yang baik, namun ternyata itu adalah bikin murka Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan atau apa yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari pembahasan kita adalah tentang adab-adab di dalam kamar mandi atau adab-adab ketika qadil hajat, baik di kamar mandi atau di luar kamar mandi. Akhir dari pembahasan kita pada waktu yang lalu adalah larangan untuk kita buang hajat di tempat ngobrolnya orang. Karena itu diantara yang disebut Nabi ittaqul la'anin, hati-hati dengan hal-hal yang menjadi sebab laknat, sebab laknat. Orang akan melaknat, dan orang ngobrol duduk-duduk tidak harus dalam pandangan orang ahli masjid dianggapnya sebagai maksiat, enggak. Orang duduk-duduk itu ya hajatnya mereka ngobrol-ngobrol gitu loh ya. Terlepas dari mungkin apa yang dibahas, berbeda nanti kalau bahasannya ghibah kah, atau bahasannya gunjing orang kah, bahasannya fitnah, itu lain. Tapi yang penting orang ngobrol itu sebagai manusia, sebagai makhluk berinteraksi dengan yang lain, maka perlu ngobrol, perlu tempat yang teduh, senang sama yang teduh, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sampaikan diantaranya wala tabul fil ma'ir raqid, dalam bidayatul hidayah ini jangan engkau kencing di air yang tenang, air tenang yang tidak mengalir. Kalau dia sedikit menjadikan air tersebut najis, kalau nggak sampai dua kolah. Kalau air tersebut lebih dari 2 kolah besar, semisal danau apa gitu ya, danau kecil atau apa, lebih dari 2 kolah, maka disebutkan itu adalah tempat tinggalnya jin. Kebanyakan tempat tinggal jin adalah di air yang tenang. Maka kita menghormatin juga saudara-saudara kita dari jin. Pernah kita sampaikan bahwa baginda Nabi juga menyebutkan akan hal tersebut, kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah salah satu barometer dari baik dan rusaknya alam semesta. Kalau manusia baik, alam semesta akan baik. Kalau manusianya rusak dan merusak alam semesta, rusaklah alam semesta ini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka pengaruh baiknya masyarakat, maka ketika Anda berbuat baik pun juga demikian, di dalam hati diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mewakili sebanyak mungkin makhluk yang lain. Karenanya ada anjuran Nabi ketika istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya kan? Istighfar untuk mukmin dan mukminat. Loh, gimana maksud istighfar mukmin? Untuk kita sendiri, ya kita juga dan semua yang lain. Kalau Anda berpikir umpamanya mohon maaf Pak, waktu kadang-kadang orang nggak ngerti orang-orang yang maksiat itu, padahal mereka orang-orang muslim. Mereka nggak ngerti waktu antara maghrib sama isya, masih mabuk, masih narkoba. Bahkan tidak jarang kadang-kadang umpamanya kalau Anda umpamanya sempat rekreasi umpamanya ke Brastagi atau ke Debu-Debu umpamanya jam 3, orang mabuk di pinggir jalan banyak-banyaknya. Di remang-remang itu jam 3, padahal itu adalah jam-jam yang mustajabud doa.
Itu kalau kita berpikir jernih sedikit saja, ini adalah waktu-waktu Allah bertajalli. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa, Allah akan menerima semua doa. Ini waktu yang paling mulia, ini sepertiga malam terakhir. Tapi sebagian saudara-saudara kita naudzubillah min dzalik. Karenanya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Demikian dia bersyukur. Banyak bersyukur. Dan juga ada dalam hadis Nabi, hadis qudsi. Hadis qudsi Allah berfirman, "Walaqad hamamtu an ursila adzaban ala qaumin." Sungguh aku berkehendak, bermaksud untuk mengirim azab pada suatu kaum. Faraitu, aku melihat 3 kelompok al-mustaghfirin bil ashar wal amirin al masajidi wal mutaakhina fiyah fasaraftu anhumul adzab bisababih. Kemudian aku melihat 3 kelompok, yaitu 1 orang yang beristighfar di waktu sahur, 2 orang-orang yang memakmurkan masjidku, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang bersaudara karena aku. Sebab 3 ini kemudian aku jauhkan azab dari mereka. Maka karena melihat orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dapetin ada seseorang yang dia minta doa, kemudian tanyakan minta doa apa, Pak? Minta doa, katanya aku kepingin menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mengazab satu kaum, Allah Subhanahu wa taala dengan memandangku akan meridhoi semua kaum tersebut. Ini adalah masyhad atau pandangan yang tinggi. Dia kepingin menjadi sebab rahmatnya banyak orang. Dia menjadi sebab rahmatnya banyak orang. Warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kalau ada dulu istilahnya ada masal Arabi, ada peribahasa Arab. Sebab 1 mata 1000 mata akan dimuliakan. Bi'ainin wahidah tukram alfu ain. Sebab 1 mata 1000 mata akan dimuliakan. Maksudnya apa? Dengan 1 mata 1000 mata akan dimuliakan. Inilah istilahnya kalau orang Jawa bilang apa ya? Keramat gandul, tahu ya? Keramat gandul. Maksudnya keramat gandul itu sebab bukan kita yang keramat, bukan. Karena guru kita. Karena orang yang kita barengin, maka kita juga sama umumnya. Mohon maaf kalau kita barengin guru kita, ya kan? Guru kita maunya diundang umpamanya ke istana, guru kita diundang sama gubernur umpamanya, guru kita diundang sama instansi Polri umpamanya. Siapalah kita mau masuk kantor Polri kan gitu ya, diusir kalau kita orang. Tapi kalau pas bareng sama guru kita, akhirnya kita dimuliakan. Gal adakah dalil dari Al-Quran atau hadis? Kalau ada, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka, wahai Nabi Muhammad, meskipun mereka kafir, mereka jahat, mereka banyak. Wa anta fihim, engkau masih berada di antara mereka. Selama engkau masih di antara mereka, enggak aku turunkan adab sama orang kafir Quraisy. Berarti dimuliakannya orang kafir Quraisy oleh Allah sebab ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah hukum syafaat. Sehingga ada hadis orang yang hafal Quran bisa memberi syafaat 70 orang keluarganya. Itu 70 ini kenapa kok dimuliakan? Ya sebab si yang hafizul Quran ini. Iya kan? Nah, ini tadi istilahnya dengan 1 mata 1000 mata akan dimuliakan. Maksudnya sebab 1 orang 1000 orang bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barokahnya orang soleh, barokahnya orang baik, barokahnya orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dahulu sebagian ulama, guru-guru kita membedakan antara dalam ayat Al-Quran antara yadkhulunal jannah dengan ashabul jannah. Dia bilang kalau yadkhulunal jannah masuk surga saja, masuk surga, umumnya orang masuk surga. Tapi ashabul jannah itu ashab, sahibul jannah kayak sahibul bait. Maksudnya sahibul bait apa? Punya hak untuk masuk ke neraka, punya hak untuk lewat sana, lewat sini segala macam ya. Jadi istilahnya ashabul jannah lebih mulia di dalam
di dalam tekstual Al-Qur'an dibanding dengan yadkhulunal jannah. Ya kalau dari terjemah aja ya masuk surga ya sama, mulia juga nya. Tapi beda. Kalau masuk surga mungkin setelah diazab di neraka terus habis itu dikeluarin masuk surga. Tapi kalau ashabul jannah, jadi pemilik surga. Wah, ini pemilik surga ini lebih hebat ini, bisa ngajak kawan ini ya. Bisa ngajak pemilik punya hak gitu ya. Lebih kuat, kepemilikan lebih kuat haknya daripada ya sama kita masuk rumah orang, masuk tapi bukan rumah kita gitu ya. Tapi pemilik rumah dia punya hak, dia lewat pintu depan, pintu samping, pintu belakang ya, nyuruh orang masuk, punya haknya dia. Ya. Ini sebagian mengatakan tentang istilahnya itulah hak syafaat. Nah, tadi kita sampaikan juga demikian, gimana interaksi sesama di dalam apa itu? Di dalam interaksi dengan alam sekitar kita, ya. Sehingga baik buruknya juga berpengaruh dengan baik buruknya manusia. Manusia baik semuanya. Masyhur sama kita tentang riwayat disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya, Nabi Sulaiman mau istisqa sama umatnya, kaumnya. Di tengah jalan kemudian Nabi Sulaiman nengok semut telentang. Semut telentang. Jadi berbalik gini dia berdoa kepada Allah, didengerin sama Nabi Sulaiman. Ya, terus Nabi Sulaiman mengatakan, udah nggak usah pakai istisqa, udah selesai pulang gitu kan. Loh, kenapa Tuhan? Kan ini ada doanya semut, aku dengarkan, aku yakin udah diijabahin sama Allah. Apa ya doanya semut? Semut berkata, dia telentang, dia berdoa sama Allah. Ya Allah, kami adalah salah satu makhluk dari makhlukmu ya Allah. Maka beri kami hujan ya Allah sebagai makanan kami dan minum kami ya Allah. Jangan bunuh atau jangan hancurkan kami sebab dosa-dosanya manusia. Sebab dosa-dosanya manusia. Maka gara-gara dosanya manusia nggak turun hujan. Nabi Sulaiman meyakini doanya semut ini dikabulkan sama Allah. Udah cukup lah, udah. Kita udah nggak pakai salat istisqa lah. Salat istisqa lagi udah didoain sama semut. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman senyum, tertawa mendengar suara semut. Maka alam semesta juga demikian ya, makhluk-makhluk yang lain. Kalau manusianya baik maka baiklah manusia, kalau manusianya buruk, buruklah, semua kacau semuanya. Ya sama ya. Kalau kita introspeksi akan banjir bandang di Aceh, di sekitarnya, di Tapanuli dan lain sebagainya ya kan. Kok bisa lah kayu-kayu besar kayak gitu? Bisa turun dari itu kayu dari mana banyak-banyaknya kayak gitu tuh, kalau nggak ditebangin sama yang kan gitu. Walhasil itulah karena faktor rusaknya manusia yang ngerusak alam, dan pengerusakan alam itu adalah salah satu dosa terbesar yang disebut oleh malaikat ketika akan penciptaan Nabi Adam. Subhanallah ya, malaikat menyebut instruksi kepada Allah ketika penciptaan Nabi Adam itu menyebut dua dosa. Yang disebut itu bukan mabuk, yang disebut itu bukan judi, yang disebut itu bukan zina. Meskipun ini dosa-dosa besar pastinya ya, saya nggak mengatakan ini nggak dosa ya. Tapi malaikat berpikir alam semesta. Malaikat berpikir alam semesta yang pengaruhnya sangat besar. Gitu loh. Sehingga malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, malaikat, ya Allah, kenapa kau buat khalifah di muka bumi? Sedangkan mereka, ya prediksi malaikat sebelum-sebelumnya jin bikin kerusakan sampai diadab sama Allah. Sebelum kita ada jin di bumi. Ya, oleh sebab itu iblis itu bagian dari kelompok jin. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dalam surat Kahfi. Iblis itu bagian dari kelompok jin, tapi diselamatkan oleh Allah ketika diturunkan azab di muka bumi karena kesolehannya iblis. Ya, sampai diangkat ke atas langit.
Nah, maka sebelum manusia ada jin. Maka malaikat mengetahui ini jin bikin kerusakan di muka bumi. Manusia juga demikian. Perkiraannya malaikat, manusia dikasih oleh Allah akal dan hawa nafsu. Akalnya untuk kebaikan. Ya, akalnya untuk nganter kepada kebaikan kalau dibuat untuk berpikir yang sehat. Tapi hawa nafsu ini yang bahaya ini. Bahaya ini hawa nafsu ini. Ya sampai cerita dalam Al-Quran Harut wa Marut. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, Harut Marut itu malaikat apa manusia? Ya kan? Ringkas ceritanya Harut Marut ini adalah terjerumus di dalam dosa, akhirnya berzina. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ada sebagian yang mengatakan Harut Marut itu dulunya orang soleh. Kemudian dia terjerumus dalam nafsu. Ya. Ada juga yang mengatakan Harut Marut itu malaikat. Kemudian meminta untuk kepastian apakah orang yang jadi manusia itu kalah dengan hawa nafsunya. Akhirnya dia dijadikan oleh Allah manusia. Dan akhirnya betulan. Akhirnya kalah sama, dan itu disebut dalam Al-Quran kan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi idznillah, dan seterusnya. Dan hal yang kami turunkan kepada dua malaikat di kota Babilonia, di Babila. Kota Babil disebut di dalam Al-Quran. Di Babila, di kota Babilonia. Di mana itu? Di Irak, Irak kuno lah. Zaman Irak kuno, Babilonia. Ya, Harut wa Marut. Itu disebut dalam tafsir cerita tersebut. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan Harut Marut itu dulu orang soleh kemudian terjerumus. Ada yang mengatakan Harut Marut dulu itu raja yang soleh. Sehingga ada riwayat dalam qiraah sab'ah, wa ma unzila 'alal malikaini bi Babila, dan hal yang kami turunkan kepada dua raja di kota Babilonia, yaitu Harut Marut. Malikaini, malik raja. Tapi dalam Quran bacaan kita qiraat Hafs, wa ma unzila 'alal malakaini, dan yang diturunkan kepada dua malaikat. Dua malaikat kemudian terjerumus. Maka prediksi malaikat bikin kerusakan manusia di muka bumi. Ya Allah, akankah kau jadikan di muka bumi khalifah yang bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Maka dan dua hal ini yang paling, ya, dan mohon maaf sering saya sampaikan ya, korupsi itu bukan maling, Pak. Lebih dari nyolong. Lebih dari nyolong. Kalau nyolong sama personda selesai urusan. Ya, mudaratnya kepada satu orang lah nyolong. Saya tidak merendahkan nyolong, enggak ya. Tapi korupsi bangunan bisa bikin mudarat bangunan ini runtuh. Korupsi izin tambang, korupsi izin penebangan hutan, mudaratnya bukan kepada satu orang, satu provinsi, Pak. Ya, berapa ribu orang yang mudaratnya. Itu. Maka mudaratnya bikin kerusakan yang kayak gitu itu ini, iya, sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Gak kebayang sama kita orang, maksudnya maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersalah sama satu orang, kita bisa minta maaf sama satu orang. Kita bersalah sama dua orang, minta maaf sama dua orang. Tapi bersalah sama satu negara, ya Bapak, terus senyum-senyum saja, enak aja hidup. Makan masih nyaman saja, masih nganggap dirinya orang penting di negara ini. Ya itulah. Dikatakan dalam Al-Quran kan disebutkan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha qalu innama nahnu minal muslihin. Ya,
Mereka mengatakan kami orang-orang yang berjasa. Padahal mereka bikin kerusakan. Mereka berpikir mereka berjasa kepada negara, mereka berjasa, mereka penting, padahal merusak alam. Nah, ini tadi kita sampaikan tentang adanya interaksi antara kita dengan orang-orang sekitar kita dan alam sekitar kita, termasuk bahkan jin sekalipun. Di dalam hukum dalam hukum adab kamar mandi disebutkan kalau dilarang untuk kencing di air yang tenang. Kalau air tersebut kecil maka menjadikan najis. Kalau air tersebut besar, itu adalah tempat tinggalnya jin-jin. Wala tahta syajaratil muthmirah, dan juga tidak di bawah pohon yang berbuah. Muthmirah disebutkan tidak harus saat itu berbuah, tapi pohon yang bisa berbuah. Jadi kalau ada pohon yang berbuah, jangan kemudian di bawahnya dikencingin atau diberain, karena disebutkan menjadikan, bisa jadi orang jijik sama buahnya. Ya, jadi orang akan jijik sama buahnya. Dan disebutkan di dalam syarah tidak ada beda di dalam pohon atau buah tersebut antara pohon yang dimiliki oleh orang atau yang tidak dimiliki oleh orang. Misal pohon umum di jalanan, termasuk juga diridhoi oleh pemiliknya atau nggak diridhoi, karena urusannya adalah berhubungan kepada jijiknya orang. Dan memang tidak diharamkan karena tidak dipastikan secara hukum fikih buahnya najis. Kalau dipastikan buahnya najis, nanti kena kotoran situ kemudian najis, umpamanya di pohon tersebut di bawahnya ada genangan kayak danau kecil. Kadang-kadang kan di kampung-kampung ada kan gitu kan ya, yang danau kecil nggak terlalu besar, sehingga kalau diberain di situ otomatis kalau buahnya jatuh maka jadi kotor dan jadi jijik, najis, maka dipastikan haram. Tapi kalau buah kan bisa jadi jatuh di sini, jatuh di sana, nggak pasti kan kena. Maka berhukum makruh karena tidak adanya keyakinan menjadikan buah tersebut najis. Kemudian wala tabul wala tatagawat fil juhur. Jangan engkau kencing atau berak di lobang. Di lobang. Ini pastinya bukan lobang-lobang yang mohon maaf yang sudah dibuat untuk WC umum atau WC yang sudah disediakan di kamar-kamar mandi ya. Ini kan kita bicara di luar, di lubang, baik lubang kecil atau lubang besar. Kenapa? Karena besar kemungkinan adanya lubang itu tanda adanya makhluk di dalamnya. Adanya makhluk. Ya kalau umpamanya makhluknya kecil, dia akan mati sebab kotoran kita. Kalau makhluknya besar ya berbahaya untuk kita. Kalau makhluknya umpamanya keluar besar pula bisa matok kita. Kalau makhluknya kecil bisa mati. Maka jangan kencing atau berak di tempat lobang. Wahdaril ardhos solbah. Hati-hati dengan tanah yang keras. Hati-hati. Tanah yang keras maksudnya kencing di tanah yang keras atau di batu. Karena kekhawatiran nyiprat. Kekhawatiran nyiprat. Maka umpamanya ketika kencing di tempat yang umpamanya mohon maaf di tanah yang datar, kalau bisa ya digali dikit atau apa sehingga tidak menjadikan cipratan tersebut kena kepada sarung sama celana, kaki dan lain sebagainya. Wa mahabbir riyahi, dan juga tempat tempat angin kencang. Ketika angin kencang ya jangan kencing atau berak di situ karena pastinya ya dibawa kemana-mana itu baunya ya. Pernah kita sampaikan satu kaidah dalam urusan kamar mandi tersebut,
adalah sekira orang lain tidak dengar suara dan sekira orang lain tidak dapetin baunya. Itu diantara adab di dalam kamar mandi. Ya. Kemudian wattaqi fi julusik ala rijlikal yusra wala tabul qa'iman ila an darurah, dan berusahalah bertumpu di dalam dudukmu pada kaki sebelah kiri, tumpuan pada kaki sebelah kiri. Ya. Wala tabul qa'iman, dan jangan kencing berdiri ila an darurah, kecuali dari darurat. Artinya dari darurat karena faktor memang betul-betul gak bisa kecuali dengan berdiri. Ya, maka para ulama mengatakan memang kencing berdiri itu berhukum makruh. Ya, kencing berdiri. Ada hadisnya memang baginda Nabi pernah melakukan. Itu satu-satunya hadis yang menunjukkan Nabi pernah kencing berdiri. Hadis itu dalam Sahih Bukhari. Disebutkan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatota qaumin. Nabi mendatangin tempat kotor satu kaum. Tempat kotor itu kayak apa ya? Mungkin kayak tempat sampah atau tempat apa. Fabala qa'iman, kemudian Nabi kencing berdiri. Nampak sahabat Nabi ini. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan hadisnya sahih. Hanya saja sebagai bentuk pembanding ya, supaya kita tahu sebagai bentuk pembanding, ada juga di dalam Sahih Bukhari ucapan Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, "Man haddatsakum anna Nabi bala qa'iman faqad kadzab." Siapa yang cerita sama kalian kalau Nabi kencing berdiri, dia dusta. Dia bohong dia. Enggak pernah Nabi kencing berdiri. Ini berarti saking seringnya Siti Aisyah melihat Nabi di rumah dalam urusan qadil hajat dan yang lain sebagainya, enggak pernah nampak berdiri, sehingga beliau tidak percaya ada orang cerita Nabi kencing berdiri. Ya, kalau ditanyakan masa Siti Aisyah mengetahui, dan di zaman dulu Pak kamar mandi itu nggak kayak sekarang Pak. Sekarang kan tertutup semuanya. Kayak jangankan kita zaman dulu 1000 sekian ratus tahun ya kan ya. Zaman bapak kita, kakek kita jadi kampung masih banyak Pak kamar mandi yang pintunya setengah badan ya kan ya. Di kampung pintu setengah badan. Itu pun juga pintunya pakai apa ini namanya? Ya goni-goni itu ya. Masih banyak gitu. Ini masih masa kakek kita, cemana masa 1000 tahun yang silam. Ya. Nah, maka biasa kalau umpamanya ada penutup dikit mestinya nampak, kepala nampak, sebagian badan nampak. Itu ya. Nah, maka ini tadi kita sampaikan bahwa Siti Aisyah sampai mengatakan tidak pernah beliau melihat Nabi kencing berdiri. Tapi riwayat dalam Sahih Bukhari yang disebutin itu kan pandangan atau yang dilihat oleh beberapa sahabat. Beberapa sahabat melihat Nabi kencing berdiri. Ya. Tapi juga para ulama menyebutkan juga akan menyebutkan akan ilah atau alasan kenapa Nabi kencing berdiri. Hadisnya adalah Nabi mendatangi subatota qaumin. Subatota qaumin itu tempat kotor satu kaum. Berarti ini dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan. Jadi Nabi di dalam perjalanan, kemudian Nabi mau qadil hajat atau kencing, kemudian Nabi mendatangi tempat yang agak kotor. Kemudian nampak sahabat Nabi kencing. Nah, di tempat kotor itu bisa jadi Nabi berdiri karena faktor takut ciprat kalau duduk. Kalau duduk takut cipratan najisnya. Maka beliau berdiri. 1. 2, karena itu ada di dalam musafir, bepergian. Maka besar kemungkinan zaman dulu orang musafir itu naik onta, naik kuda. Bisa jadi mohon maaf belakang punggung ini boyok ya. Boyok ya. Jadi kalau duduk itu agak berat, kalau jongkok berat. Maka Nabi berdiri. Walhasil secara hukum Nabi melakukan itu bukan Nabi melakukan makruh, tapi Nabi melakukan karena faktor bayanan lil jawaz, sebagai penjelasan akan diperkenankan.
Ya, akan diperkenankan, boleh, tidak haram. Tidak haram. Maka dengan prakteknya Nabi, maka lebih kuat dalam hatinya para sahabat bahwa kencing berdiri itu bukan haram. Ya, meskipun berhukum makruh, artinya masih dalam diperkenankan, dibolehkan. Ya, nggak sampai berdosa karena Nabi haram atau mustahil Nabi melakukan hal yang bersifat dosa. Karena Nabi bersifat maksum. Ya, bersifat maksum. Maka praktek yang dilakukan oleh Nabi itu menjadikan lebih kuatnya di hati para sahabat. Kalau kencing berdiri itu tidak perkara yang haram. Tapi pastinya itu tadi, ucapan Siti Aisyah menunjukkan kebiasaannya Nabi dalam kesehari-harian. Kesehari-harian Nabi tidak pernah Nabi kencing berdiri. Mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukral afiyah. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bil khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Ultufina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan lam yazal ultufina fi manazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhaddir.